Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Saat-saat ini merupakan masa Prapaskah, masa di mana kita kembali mengenang kesengsaraan Yesus. Spiritual Journal kali ini akan merenungkan dari Injil Matius pasal 26 ayat 37 sampai 39. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa yang baik, tak hentinya kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami manusia yang berdosa. Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan mengutus Yesus Putra Tunggal Bapa ke dunia, mati di atas salib untuk menebus dosa manusia. Sesuai janji-Mu, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap manusia pernah mengalami yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Baik ringan, sedang maupun berat, bahkan sangat berat. Ketidaknyamanan dan pergumulan yang dialami ada kalanya datang tidak diundang. Sering kita bingung bahkan tidak tahu bagaimana ketika harus bergumul menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi masalah pergumulan yang dialami. Tapi bagaimana jika kita sudah tahu kondisi yang tak nyaman yang akan kita alamin itu berat sekali dan waktunya akan terjadi? Apakah kita semakin siap menghadapinya dan tahu bagaimana cara menghadapinya? Ataukah kita makin ketakutan dan makin bergumul mencari jalan keluar? Hanya satu orang yang pernah hidup di dunia ini yang penderitaannya sudah dinubuatkan, dan pribadi itu tahu benar waktunya akan tiba. Lalu bagaimana dia bergumul menghadapi penderitaannya? Saudara pasti sudah tahu jawabannya. Pribadi itu adalah Yesus. Penderitaan Yesus sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya,
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saat ini kita belajar dari Yesus, bagaimana cara Yesus bergumul menghadapi penderitaannya. Mari kita buka Matius pasal 26 ayat 37 sampai 39. Mari kita membaca ayat 37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah melakukan perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus mengajak Yakobus, Yohanes, dan Petrus ke Taman Getsemani. Saat itu mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Mengapa dia merasa sedih dan gentar? Karena Yesus tahu waktunya sudah dekat dan segera terjadi apa yang telah diberitahukannya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Yesus segera menghadapi proses kematiannya seperti yang tertulis dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan ia akan dijatuhi hukuman mati. Ia akan diolok-olok, disesah dan disalibkan. Ia tahu dan akan menghadapi penderitaan yang sudah dinubuatkan itu. Apa yang Yesus lakukan saat ia menghadapi situasi yang tidak nyaman itu? Yang pertama, ia memberitahukan perasaannya kepada ketiga muridnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Sebagai manusia, Yesus ada rasa ketakutan, sedih dan gentar. Adalah wajar jika ia memberitahukan perasaannya kepada tiga muridnya yang notabene mereka bertiga adalah murid-murid yang paling dekat dengannya. Bisa jadi Yesus ingin berbagi perasaannya agar ia merasa lega sedikit. Mungkin ia akan merasa ketegangannya agak berkurang dengan memberitahukan perasaannya. Mungkin itu dapat sedikit membuat Yesus merasa lega. Bisa jadi saat Yesus mengutarakan perasaannya, Yesus juga mengingatkan para muridnya tentang pemberitahuan penderitaannya yang diungkapkan sebanyak 4 kali pada para muridnya. Dan saat itu sekarang akan tiba waktunya. Saat merasa tidak nyaman, Yesus mengutarakan perasaannya. Saudara, kita bisa belajar dari Yesus. Ketika kita mengalami ketakutan dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman, adalah baik untuk memberitahukan perasaan kita kepada orang yang kita percayai. Dengan memberitahukan perasaan kita, maka itu akan sangat menolong kita, mengurangi ketakutan, dan memberikan sedikit kelegaan kepada kita. Ada satu ungkapan yang sering kita dengar, begini, kita harus punya tempat untuk membuang sampah. Artinya setiap kita adalah baik untuk punya seseorang yang kita percayai sebagai tempat curhat, tempat membuang segala macam sampah yang ada dalam hati kita, sampah unek-unek kita, sampah pergumulan kita.
Tentu saja tempat sampah ini harus bisa menampung dan tidak bocor kemana-mana. Artinya orang ini bisa menyimpan semua curhatan kita. Ketika sudah bisa membuang sampah, maka yang dirasakan adalah kelegaan. Memang tidaklah mudah mencari seseorang yang dapat dipercaya dan mau menjadi tempat curhatan kita, menjadi tempat sampah. Namun ada satu pribadi yang bersedia mendengar keluh kesah kita, menerima unek-unek kita, menerima semua pergumulan kita. Yesus adalah tempat yang paling nyaman untuk kita curhat, mengutarakan segala masalah dan pergumulan kita. Yesus sendiri berjanji dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu." Ketika menghadapi pergumulan, Yesus mengutarakan perasaannya pada 3 muridnya. Begitu pula ketika kita menghadapi pergumulan, ungkapkanlah perasaan dan pergumulan kita pada orang yang dapat kita percayai. Harus diingat bahwa Yesus adalah satu pribadi yang bersedia mendengar semua pergumulan kita. Yesus paling mengerti perasaan kita, karena Yesus adalah sahabat dan penolong kita. Dan Yesus sendiri yang berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita ketika kita datang padanya. Hal kedua yang Yesus lakukan dalam menghadapi situasi yang tak nyaman, menghadapi kegentarannya, menghadapi penderitaannya adalah Yesus ingin para muridnya tinggal bersamanya. Yesus ingin ditemani oleh para muridnya. Yesus membutuhkan dukungan para muridnya. Hal ini tertulis dalam Matius 26 ayat 38. "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Dalam kodratnya sebagai manusia, wajar jika dalam ketakutan ingin mendapatkan ketenangan dan minta ditemani. Kehadiran para murid bisa jadi memberikan ketenangan dan kekuatan pada Yesus saat menghadapi situasi yang tidak nyaman. Karena itu, Yesus mengajak para murid untuk tinggal bersamanya, untuk berjaga-jaga bersamanya. Bisa jadi juga Yesus ingin membuktikan dan meyakinkan pada Petrus bahwa apa yang pernah Yesus katakan tentang penderitaan anak manusia adalah benar dan pasti akan terjadi sebentar lagi. Yesus ingin memberikan pengalaman iman pada Petrus perihal peristiwa yang akan segera ia alami, yaitu melihat anak manusia diserahkan pada para imam kepala dan para ahli Taurat untuk dihukum, untuk mengalami penderitaan. Saudara, kehadiran kita di samping seseorang saat menghadapi pergumulan itu sangat membantu. Kita tak perlu banyak bicara, cukup hadir, menemani, mungkin memegang tangannya dan menunjukkan rasa empati yang dalam, mendengarkan keluhannya. Itu sangat membantu. Misalnya, kehadiran kita dalam ibadah kedukaan, walau hanya melalui Zoom, itu sangat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang berduka. Kita turut berempati dalam kedukaannya. Kehadiran kita di sisi orang yang membutuhkan dukungan itu sangat berarti. Hal ketiga yang Yesus lakukan ketika ia menghadapi situasi yang tak nyaman, ketika harus bergumul dengan penderitaannya adalah berserah pada Bapanya.
Setelah memberitahukan perasaannya pada ketiga murid yang bersamanya dan meminta mereka untuk tinggal bersamanya, maka Yesus berdoa dan menyerahkan segala pergumulannya pada Bapanya. Yesus mengungkapkan pergumulannya dalam doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini menunjukkan betapa keberadaannya sebagai manusia. Dia tidak sanggup menerima penderitaan yang akan dialami. Dalam hakikatnya sebagai Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu semua penderitaan yang akan Dia alami. Yesus tidak sanggup menghadapi semua penderitaan yang akan Ia alami. Tetapi sebagai anak manusia, Dia mau taat pada Bapanya. Karena itu, Ia melanjutkan doanya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Ini menunjukkan betapa sangat berat penderitaan yang Ia hadapi. Hal terakhir yang Yesus lakukan saat bergumul menghadapi penderitaannya, Dia berserah pada Bapanya. Ini membuktikan ketaatan pada Bapanya. Cara terakhir yang dapat kita lakukan ketika bergumul menghadapi penderitaan atau situasi yang tidak nyaman adalah berdoa. Berdoa menandakan penyerahan diri secara total pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita yang dapat memberikan kelegaan kepada kita, yang dapat memberikan kekuatan pada kita dalam bergumul menghadapi masalah atau penderitaan kita. Kita sudah belajar dari pribadi Yesus bagaimana Yesus bergumul menghadapi penderitaannya. Yang pertama, memberitahukan perasaannya. Yang kedua, memohon dukungan. Dan yang ketiga, menyerahkan pada Bapanya. Yesus bergumul menghadapi penderitaan yang akan Dia alami di Taman Getsemani. Ia mau melakukan itu karena kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Kiranya pujian ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mengasihi kita orang yang berdosa. Dia mau menerima penderitaan yang Dia alami karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila
sesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus